Ini belum udah nyala belum perekam layarnya? Tahu lu aja patah-patah suaranya. Udah nyala itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ina, SPD MPD, dosen mata kuliah seni drama dan teater, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi yang berjudul penyutradaraan. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya selaku moderator dan pemateri ketiga, dan Mas Jakwan pemateri pertama, dan Muhammad Askolani pemateri kedua. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pada siang hari ini.
Ya, teknik-teknik penyutradaraan. Yang pertama ada analisis naskah, dalam kurung skrip analisis. Teknik penyutradaraan merupakan seperangkap metode dan pendekatan yang digunakan oleh sutradara untuk mewujudkan visi artistiknya. Teknik ini mencakup dimensi estetis, naratif, dan teknis yang saling melengkapi. Yang kedua ada visualisasi dan blocking. Visualisasi adalah proses sutradara dalam merencanakan bagaimana setiap adegan atau babak akan terlihat di mata penonton. Yang ketiga ada pengarahan aktor. Salah satu kemampuan terpenting seorang sutradara adalah kemampuannya mengarahkan aktor. Sutradara harus mampu membantu aktor menemukan karakter mereka, membangun motivasi internal tokoh, dan mengekspresinya secara autentik di depan kamera atau di panggung. Yang keempat ada manajemen produksi. Sutradara juga bertanggung jawab atas berbagai aspek manajemen produksi dalam konteks film. Ini mencakup pembuatan skrip, breakdown, shooting schedule, call head, serta pengaturan blocking pemain dan tim di lokasi syuting. Yang kelima ada koordinasi tim kreatif. Seorang sutradara bekerja sama sebagai tim kreatif termasuk penata artistik, sinematografer, penata suara, penata kostum, dan editor. Next. Nah, selanjutnya ada D, penyutradaraan dalam film. Film sebagai medium seni rupa gerak menempatkan penyutradaraan dalam konteks yang sangat teknis sekaligus sangat kreatif dalam produksi film. Proses penyutradaraan umumnya dibagi ke dalam 3 tahap utama: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada tahap praproduksi, sutradara melakukan serangkaian persiapan intensif. Tahap ini mencakup pembacaan atau analisis naskah, pengembangan konsep visual, diskusi dengan beberapa departemen kreatif, pemeliharaan lokasi syuting, dan proses casting. Next. Penyutradaraan dalam film. Film sebagai medium seni rupa gerak dalam menempatkan penyutradaraan dalam konteks yang sangat teknis sekaligus sangat kreatif. Dalam produksi film, proses penyutradaraan umumnya dibagi ke dalam 3 tahap utama: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada tahap praproduksi, pada tahap praproduksi, sutradara melakukan serangkaian persiapan intensif. Tahap ini mencakup pembacaan dan analisa naskah, mengembangkan konsep visual, diskusi dengan sebagai departemen kreatif. Pada tahap produksi, sutradara memimpin langsung proses pembagian gambar. Ia bertanggung jawab atas setiap keputusan artistik di lapangan, dari pemeliharaan angle kamera, pemberian arahan kepada aktor. Pada tahap pasca produktif, peran sutradara tidak berakhir meskipun proses editing secara teknis dikerjakan oleh editor. Sutradara tetap terlibat aktif dalam menentukan ritme, struktur narasi, penggunaan musik, dan estetika warna film.
ada penyutradaraan dalam teater. Beda dengan film, penyutradaraan dalam teater memiliki karakteristik unik yang berkaitan dengan sifat pertunjukan langsung, atau disebut live performance. Dalam teater tidak ada take kedua, setiap momen di atas panggung terjadi sekali dan tidak dapat diulang dengan cara yang persis sama. Hal ini menempatkan proses latihan, rehearsal, sebagai inti dari kerja sutradara teater. Menurut Pustaka Jurnal Bahasa dan Pendidikan pada tahun 2005, penyutradaraan teater realis salah satu aliran utama dalam tradisi teater modern, menuntut kemampuan empati yang tinggi dari sutradara, terutama ketika menggambarkan kehidupan kelompok marginal, tantangan dan persiapan aktor, dan pelaksanaan elemen simbolik dalam pertunjukan, memberikan pelajaran praktis yang berharga bagi para praktisi teater. Ada juga dalam penyutradaraan teater kontemporer Indonesia terdapat beragam pendekatan yang digunakan. Beberapa sutradara memilih pendekatan yang ketat berbasis teks atau disebut text-based, sementara yang lain lebih mengutamakan eksplorasi fisik dan eksperimental. Di sini ada menurut penelitian juga tentang drama satir karya Seno Bumira Ajedharma. Sutradara teater dapat menggunakan pendekatan filosofis tertentu sebagai landasan interpretasi naskah. Dalam hal ini, sutradara mengadopsi pandangan eksistensialisme Sartre sebagai kerangka analis karakter dan situasi dramatis, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa panggung yang segar dan komunikatif. Selanjutnya, yang terakhir ada mise en scène sebagai elemen penyutradaraan. Mise en scène dari bahasa Prancis berarti menempatkan dalam adegan. Adalah salah satu konsep terpenting dalam penyutradaraan, terutama dalam konteks film. Konsep ini merujuk pada segala yang tampak di dalam frame kamera, setting, pencahayaan, kostum, varias, posisi, dan pergerakan aktor, serta komposisi keseluruhan. Pada 2008 dalam memahami film Prasista, mise en scène adalah teknik yang digunakan oleh sutradara untuk memenuhi kebutuhan naratif. Teknik ini membantu sutradara mengontrol apa yang terlihat dalam bingkai gambar, bahkan menghadapi situasi tidak terduga. Dengan kata lain, mise en scène adalah bahasa visual seorang sutradara. Cara ia berbicara kepada penonton melalui gambar, bukan kata-kata. Mise en scène juga mencakup 4 elemen utama. Pertama, setting dan properti latar. Tempat dan benda-benda yang hadir dalam adegan tidak hanya berfungsi sebagai latar dekoratif, tetapi juga dapat menjadi metafora, simbol, atau petunjuk naratif yang penting. Kedua, tata cahaya lighting. Cahaya menentukan suasana, mood, waktu, dan dimensi psikologis sebuah adegan. Ketika kostum dan tata rias, pakaian, dan tampilan fisik karakter dapat memberikan informasi tentang kepribadian, status sosial, dan kondisi emosional. Yang keempat, posisi dan pergerakan aktor acting. Aktor menempatkan diri dan bergerak dalam ruang visual, menentukan hierarki, hubungan antar karakter, dan dinamika dramatis. Itu saja pemaparan materi ini. Kami buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, orang penanya yang ingin bertanya silakan. Ya, Kayu boleh. Perkenalkan, saya Yuandina dari kelompok 7 izin bertanya. Mengapa seorang sutradara tidak hanya bertugas mengarahkan aktor, tetapi juga harus memahami aspek teknis dan artistik dalam sebuah pertunjukan? Itu saja, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Satu lagi untuk sesi pertama. Saya mau nanya,
Perkenalkan, nama saya Intan Rahmadanti dari kelompok 7. Izin bertanya, bagaimana proses penyutradaraan dalam teater berbeda dengan penyutradaraan dalam film? Itu aja, terima kasih. Baik, sama-sama. Kita tutup sesinya ya. Izinkan kelompok kami untuk dulu. Bisa Kak, terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya di
bagaimana penyutradaraan dan teater bersutradara dalam. Maaf Jadi, Mbak Yadi, suaranya kekerebekan. iya lah. Tes mending nggak Wan? Aduh, maaf terpental guys. Mending gak Wan suaranya Wan? Ada suara. Ya tadi lanjut dari pertanyaan Kak Intan, bagaimana proses penyutradaraan dalam teater berbeda dengan penyutradaraan dalam film. Nah, jadi bedanya itu teater itu sekali jadi di depan penonton. Film itu direkam lalu dirakit. Nah, cara kerjanya itu dengan waktu dan ruang teater, waktu jalan terus. Cerita 2 jam, main 2 jam non-stop, pindah dari istana ke hutan, misalkan. Harus diganti set di depan penonton. Jadi sutradara harus mikir blocking biar panggung nggak kosong dan alur tetap mulus. Kalau film itu waktu bisa dipotong-potong, adegan nangis bisa syuting hari ini, adegan ketawa bisa 2 minggu lagi, misalkan. Pindah lokasi, tinggal teriak cut, atau besok pindah ke daerah terpencil. Sutradara mikir urutan shoot, bukan urutan waktu. Nah, cara kerja yang kedua itu dengan aktor teater latihan 2 sampai 3 bulan untuk main 1 jam. Aktor harus hafal semua dialog dan blocking karena nggak ada take 2. Pas pentas sutradara duduk di kursi penonton nggak bisa bisik-bisik atau mengobrol. Bedanya dengan film itu acting sepotong-sepotong, hari ini marah besok sedih misalkan, padahal di naskah kebalik sutradara ngarahin emosi tiap take, ulang lagi bisa 30 take cuma buat satu tatapan. Nah, yang terakhir itu cara kerja dengan penonton teater itu sutradara nggak bisa milihin penonton mau lihat apa, semua yang di panggung kelihatan, jadi semua aktor harus hidup walau nggak lagi ngomong. Mata penonton bisa terfokus ke depan gitu. Kalau film kan sutradara kita penonton lewat kamera, dia paksa sekarang lihat air mata, ini dong pakai close up, sekarang lihat kotanya hancur, pakai wetsuit, nonton nonton nurut. Nah, jadi kesimpulannya itu sutradara teater itu arsitek pertunjukan live yang harus mikir gimana caranya semua jalan terus sekali jalan. Nah, sedangkan sutradara film itu editor realita yang mikir gimana caranya motong-motong realita biar part disatuin jadi cerita. Agak bisa dipahami Kak Intan? Bisa Kak Cahyadi, terima kasih.
Oke, baik. Oke, itu saja sesi pertanyaan. Selanjutnya, kami akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya itu, penyutradaraan adalah proses kreatif dan manajerial yang dilakukan oleh sutradara dalam merencanakan, mengorganisasi, dan mengarahkan seluruh aspek produksi seni pertunjukan. Sutradara merupakan figur sentral yang menerjemahkan teks atau konsep abstrak menjadi karya audiovisual yang konkret, meyakinkan, dan bermakna bagi penonton. Sutradara juga mengemban berbagai peran penting sekaligus sebagai seniman dan pemimpin artistik, penerjemah konsep, pengamat pasar, dan penasihat teknik. Kompleksitas peran ini menuntut kemampuan multidimensional yang mencakup kepekaan artistik, kemampuan komunikasi, keterampilan manajerial, serta penguasaan teknis yang memadai. Teknik-teknik penyutradaraan mencakup analisis naskah, visualisasi dan blocking, pengarahan aktor, manajemen produksi, dan koordinasi tim kreatif. Keseluruhan teknik ini ditetapkan secara terintegrasi dalam 3 tahap produksi: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada yang sudah menyimak dan teman-teman juga yang sudah bertanya. Terima kasih juga kepada rekan saya yang sudah memaparkan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin, Wan.